Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus-menerus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu secara besar-besaran. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun kesakitan mengedarkan douki-nya dengan terburu-buru. Itu melilit setiap pembuluh darah. Baru kemudian dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun tempat douki-nya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan tangisan dan menyerbu dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh indah Yun Yun segera berhenti. Douki dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan suram. Ketangguhan segel telah melampaui harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, douki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukan ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retak pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang, sejumlah api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu bertabrakan dengan anjing laut yang tangguh tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengepalkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan suara. Aku tidak percaya bahwa aku bahkan tidak bisa membuat garis retak padamu. Xiaoyan sedikit mengerinyit setelah menyerang segel untuk waktu yang lama tanpa hasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa titik pada segel di mana dia telah menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengepalkan giginya. Api padat yang luar biasa tiba-tiba dibebankan ke tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak nyala api berputar karena bertabrakan dengan keras ke segel yang beriak. Bang! Tabrakan kali ini tidak ada. Kekuatan kuat menyebar terpisah dari titik tabrakan. Gruk! Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan douki untuk melindungi nadinya lebih awal, kemungkinan bahkan nadinya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah sebagai hasilnya. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiaoyan, yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Douki yang sangat kuat. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Douki yang kuat meledak seolah-olah mereka adalah substansi nyata. Meja pendek di depan mengeluarkan suara retak sebelum hancur menjadi debu. Segel itu sudah rusak ya. Sukacita muncul di wajah Yun Yun ketika dia melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah Xiaoyan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun kaget ketika dia melihat tatapan Xiaoyan ini. Segera, dia menundukkan kepalanya sedikit. Wajahnya menjadi panas berapi hampir secara instan. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan douki sebelumnya. Pada saat itu, tubuh telanjang yang indah duduk dengan mempesona di dalam ruangan. Seruan dipancarkan dari mulut Yun Yun sementara wajahnya menjadi sangat merah. Segera, tangannya tiba-tiba melambai. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar melilit tubuh yang memikat. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuh indahnya disembunyikan di dalam selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiaoyan dengan malu dan marah. Dia menuntut, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini ditutupi oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika itu menutupi tubuh Yun Yun yang cantik, itu masih menunjukkan bentuk yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi dengan rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Uhuk-uhuk, Xiaoyan batuk kering. Dia menarik matanya dengan sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya."
Kaulah yang mengecamnya. Mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah meskipun biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah mengambil keuntungan darinya. Xiao Yan tidak berani terlalu terlibat dalam topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi marah. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik, garis retak telah sobek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar bisa memperbaikinya, Anda mungkin bisa mencapai ketinggiannya ketika dia masih hidup. Apalagi Anda masih muda, ada banyak ruang untuk Anda tingkatkan. Jika Anda akhirnya mendapatkan peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Doseng. Doseng, Yun Yun tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dozun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkat besar yang telah diberikan surga. Adapun Doseng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Aku punya cukup banyak musuh di dataran tengah. Apalagi masing-masing sangat sengit. Haha, jika kamu menjadi elit Doseng di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besar milikmu ini. Xiao Yan bercanda. Yun Yun memandang wajah muda itu, yang ditutupi dengan senyum hangat, dengan terkejut ketika dia mendengar lelucon Xiao Yan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kemuliaan dan prestasinya di permukaan. Namun, mereka lupa betapa banyak kerja keras dan upaya yang telah dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani untuk berlatih di dalam pegunungan binatang buas yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun, bahaya yang dia alami juga tak terhitung jumlahnya lebih besar daripada di pegunungan binatang buas saat itu. Aku akan memperbaiki doki milik nenek Hua sesegera mungkin dan aku juga akan berusaha untuk perlahan mengendalikan sekte bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampaknya telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiao Yan kaget ketika mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya muncul telah memahami sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiao Yan batuk kering dan memecah keheningan. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa pil ungu-ungu disimpan di dalam botol batu giok. Energi yang sangat panas samar-samar dipancarkan dari botol obat. Ini adalah pil pengusir api yang telah aku sempurnakan. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengonsumsinya ketika Anda memperbaiki doki segel di masa depan. Ini akan membantu Anda meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan doki Anda disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan meletakkan botol batu giok dengan lembut di tempat tidur dan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. "Lia." Yun Yun menerima botol batu giok dan mengangguk dengan sedikit senyum. "Aku akan pergi besok. Jika kamu akhirnya menemui masalah yang tidak bisa kamu selesaikan di masa depan, kamu bisa datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencariku." "Kamu akan pergi besok ya?" kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit menegang ketika dia mendengar ini. "Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, saya takut akhirnya menarik para ahli dari Hall of Soul. Pada saat itu, akhirnya aku akan melibatkan sekte bunga." Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasa agak cemas di hatinya, dia masih mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, Anda harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana sebuah wewangian tetap ada. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan, yang pergi.
Dia dengan lembut bergumam, sudah bertahun-tahun tapi aku masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri. Saya akan berusaha lagi untuk Anda. Awalnya, Yun Yun tidak benar-benar tertarik dalam meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan adalah menemukan tempat yang tenang untuk melewatkan sisa hidupnya ketika dia datang ke dataran tengah. Namun, siapa yang bisa mengira bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, sekali lagi akan muncul di depannya. Hanya ketika dia bertemu lagi, dia menyadari bahwa perasaan ini tidak mungkin dilupakan dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin mellow. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang perasaan seperti itu. Yang ia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiao Yan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit dari bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus tetap berada dalam sekte bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal pada penatua pertama dari sekte bunga. Penatua pertama dari sekte bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan keberangkatan cepat Xiao Yan. Dia ingin membuatnya tetap tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, itu tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan sekte bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil ular piton berkepala 9 dan sekali lagi bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Cloud tidak ada di langit biru dalam jarak ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan sekte bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya bepergian selama 2 hari ini dan tidak mengambil banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan piton 9 serene tanah dalam untuk melakukan perjalanan sedikit menarik, itu jarang akan menarik masalah. Ini karena semua orang tahu tentang kekuatan piton tanah dalam 9 serene, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang buas. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung mereka. Tuan Muda Xiao Yan, kami pada dasarnya telah meninggalkan wilayah pengaruh sekte bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita harus dapat mencapai paviliun bintang jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar dari 9 tanah dalam piton 9 tenang. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan, yang duduk di belakangnya. Dimengerti, Xiao Yan sedikit mengangguk. Tangannya mengusap 9 tanah dalam piton 9 di bawahnya dan gambar surga menelan piton 7 warna melintas di benaknya. Kailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan ketika dia berpikir tentang Kailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri, adalah. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia memiliki beberapa lawan yang bisa menyamai dia di wilayah itu, kan? Tuan Muda Xiao Yan, wajah cantik King Lin di samping berubah sedikit sementara Xiao Yan telah tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak, apa itu? Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh tangisan. Dia terkejut saat dia bertanya. Sepertinya ada yang salah. King Lin menjawab dengan lembut. Mata Xiao Yan langsung menyipit ketika mendengar ini. Pandangannya perlahan menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, itu mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada auman magical beast sedikit pun di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah daerah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia meminta King Lin untuk menghentikan 9 tanah dalam piton. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong tak jauh di depan. Dia berbicara dengan lemah, karena kamu telah datang, mengapa kamu menyembunyikan diri? Tidakkah Anda setuju? Yao Hua Liangjun, persepsimu cukup bagus. Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana.
Pada saat yang sama, aura yang luas dan perkasa juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang telah menderita pukulan dari lotus api pemusnahan Xiaoyan saat itu. 3 lainnya semua adalah penatua tanpa ekspresi dalam jubah abu-abu. Aura dari ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, mereka mengejutkan semua dari Sekte Langit yang mendalam. Xiaoyan, Anda telah menghancurkan masalah penting dari Sekte Langit mendalam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Apakah Anda berpikir bahwa Sekte Langit mendalam saya tidak berani melakukan apapun untuk Anda hanya karena Yao Chen telah maju ke Ban Seng? Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyum di wajahnya mengandung emosi yang pekat. Xiaoyan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu bisa menunggu begitu lama, aku pikir seseorang telah memberitahumu kan? Misalnya, Hua Jin dari Sekte Bunga. Mata Xiaoyan beralih ke hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Dia dengan dingin tertawa, kamu telah menghancurkan masalah besar kepala ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur itu Yun Yun, kepala ini akan menghabisinya cepat atau lambat. Xiaoyan, menyerah saja dan kembali dengan saya yang lama ke Sekte Langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, Sekte Langit mendalam saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika tidak, penatua berjubah abu-abu itu, yang adalah pemimpin, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang pada tiba-tiba melonjak dalam kalimat terakhirnya. Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulangmu akan dikuburkan hari ini. Keinginan membunuh tulang yang padat menyebar di seluruh tempat. Seolah-olah udara telah mengeras pada saat ini. Udara sepi yang awalnya mematikan di atas hutan telah menjadi seperti musim dingin, memancarkan rasa dingin yang membekukan hati seseorang. Xiaoyan berdiri di tubuh besar piton tanah 9 serene yang jauh. Dia memandangi Yao Hua Liangjun, 4 pria di kejauhan. Setelah itu, dia melirik Hua Jin di bawah, yang menatapnya dengan niat buruk. 4-6 bintang Douzun. Reputasi garang dari Sekte Langit yang mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. Tuan Muda Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? King Lin sedikit mengerinyit dan bertanya karena situasi yang tiba-tiba ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? The Sekte Langit yang mendalam benar-benar telah mengirimkan kekuatan besar seperti itu. Saya pikir mereka bermaksud menangkap saya, Xiaoyan tersenyum samar. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak dalam mata hitamnya yang gelap. Ketika dia berkata dengan lembut, namun, hanya dengan kalian berempat, kau benar-benar meremehkanku. Nada bicaramu memang sangat arogan. Kekuatan lotus api milikmu itu mungkin bagus, tetapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan dapat dengan kuat menolaknya. Tanpa serangan lotus api semacam itu, apa yang bisa Anda lihat di mata kami berempat? Yao Hua Liangjun tertawa dingin. Sebuah busur perlahan-lahan terangkat ke wajah Xiaoyan ketika dia mendengar ini. Segel tangannya berubah sebelum mereka tiba-tiba diam. Aura besar dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan ke segala arah seperti gunung berapi. Apa yang kamu gambarkan adalah kasus 1 bulan yang lalu. Aura megah menyebar di langit. Gelombang demi gelombang panas terbentuk dengan tenang, menyebabkan udara di tempat ini dengan cepat menjadi kering. 4 bintang Douzun. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiaoyan ini. Meskipun dia sudah mendapatkan kabar ini dari Hua Jin, guncangan di hatinya masih cukup besar sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam waktu 1 bulan singkat, kekuatan Xiaoyan telah naik 2 bintang. Kecepatan latihan ini bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Harus diketahui bahwa jika Douzun biasa berlatih secara normal, kemungkinan ia perlu mengolah 1 dekade atau lebih lama untuk mendapatkan peningkatan kekuatannya. Namun, jumlah waktu ini telah menyusut paksa berkali-kali di tangan Xiaoyan. Metode Qi yang dipraktikkan bocah ini sedikit aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahuku tentang metode Qi. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi seperti itu, pencapaian saya di masa depan pasti akan sangat bagus.
Bahkan di dalam sekte langit yang mendalam, hampir tidak ada orang yang bisa melawan aku. Mata Yao Hua Liangjun sedikit berkedip. Keserakahan melintas di matanya. Hanya bintang 4, Douzun. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan sesukamu di tangan kami berempat. Penatua berjubah abu-abu itu, yang memimpin kelompok itu, melirik Xiaoyan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tampak sedikit tidak sabar ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ini adalah yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan pergi bersama kami atau kami akan memukul Anda setengah mati dan membawa Anda bersama kami? Kulitku ini agak tebal. Saya akan memilih yang terakhir. Xiaoyan tersenyum berkata, kamu boleh. Ekspresi penatua berpakaian abu-abu gelap dan padat. Dia mengangguk perlahan sebelum dia tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam, bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia dulu. Iya, Yao Hua Liangjun dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Yang pertama masih memiliki ingatan yang mendalam tentang serangan lotus api Xiaoyan bahkan sampai sekarang. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak punya nyali untuk menyerang. Dengan kekuatan destruktif dari lotus api itu, kemungkinan dia akan segera kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Tuan muda Xiaoyan, aku akan memblokir salah satunya. Pelacur di bawah akan ditangani oleh 9 tanah dalam piton. Kesungguhan muncul di wajah King Lin ketika dia melihat pihak lain mulai bertindak. Kali ini, pihak lain sudah siap. 4-6 bintang elit Douzun. Lineup semacam ini benar-benar sangat kuat. Mereka sedikit jumlahnya. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan benar-benar mati di tempat yang paling tidak terduga hari ini. Setelah suaranya terdengar, lampu hijau menyala di mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit dengan tertib. Segera, mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah perintah King Lin. Kelompok besar tokoh manusia yang tiba-tiba muncul dan bergegas juga memberi Hua Jin kejutan. Namun, setelah merasakan bahwa yang terkuat dari grup ini hanyalah bintang 2 Douzun, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berbicara dengan jijik, kamu benar-benar berani mengambil beberapa makhluk rendahan untuk mempermalukan dirimu sendiri. King Lin tidak bisa diganggu dengan kata-kata Hua Jin. Setelah melepaskan semua ahli yang dimeteraikan di matanya, wajahnya juga menjadi kubur. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Mengikuti perubahan pada segelnya, aura sengit dari zaman kuno juga perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh King Lin, Xiaoyan mengerti bahwa dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular surga kuno. Segera, dia melambaikan tangannya. 11 boneka muncul dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu telah membentuk formasi. Energi dipindahkan dan dengan cepat menyebabkan warna emas gelap di Sky Demon Puppet menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia harus dapat bertarung melawan 2 bintang 6 Douzun setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. King Lin saat ini hanya mampu menahan 1 orang. Namun, pihak lain masih memiliki 3 bintang 6 Douzun. Oleh karena itu, dia hanya bisa memanggil boneka setan langit dan bertarung sementara. Meskipun boneka setan langit nyaris tidak bisa bertarung dengan Douzun bintang 6 dengan kekuatannya, itu masih bisa menunda waktu. Selama waktu itu Xiaoyan memanggil boneka setan langit, aura ganas King Lin di samping juga menjadi semakin kaya. Untungnya, kedua matanya masih mempertahankan kejernihan mereka. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mulai mengendalikan jiwa ular langit kuno. Tuan muda Xiaoyan, aku akan menyerang dulu. Tubuh King Lin bergegas keluar dengan gaya seperti kilat setelah tangisan lembutnya terdengar. Keganasan yang menyelimuti langit itu juga menyebabkan 4 pria Yao Hua Liangjun memiliki perubahan ekspresi. Tidak disangka bahwa gadis kecil ini juga merepotkan untuk berurusan dengan saudara keempat, aku akan menyerahkannya padamu. Penatua berjubah abu-abu terkemuka itu melirik King Lin, yang bergegas, dengan sedikit terkejut sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, ya, tidak masalah. Seorang lelaki tua yang agak kurus mengangguk dengan wajah teduh. Segera, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan King Lin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat Doki yang gelap dan dingin keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, tanpa ampun menabrak King Lin. King Lin mendengus dingin ketika dia melihat pria tua kurus ini menyerang.
Dia tidak menyerah. Lampu hijau masih ada di dalam mata hijau Jade saat dia langsung bergerak maju untuk menemuinya. Xiao Yan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari telapak tangan Sekte Langit Mendalam saya hari ini. Ingat nama diri lansia ini, Shenlou Guizun. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu pekat dan dingin. Dia memimpin Yao Hua Liangjun dan ahli lainnya dari Sekte Langit Mendalam dan membentuk-bentuk cincin, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. Menyerang. Saat Xiao Yan dikelilingi, yang disebut mata Shenlou Guizun mengungkapkan ekspresi ganas. Tangisan dingin terdengar. 3 doki yang besar dan perkasa segera muncul. 3 tokoh bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Serangan ganas itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang mengeras. Pergilah. Punggung Xiao Yan bergetar. Sayap tulang hijau merah itu memanjang darinya. Tubuhnya dengan cepat menarik kembali. Dengan jentikan jarinya, boneka setan langit itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu pakar dari Sekte Langit yang mendalam. 3 perubahan api misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat tubuhnya menarik kembali dengan eksplosif. Doki di sekujur tubuhnya terus membumbung dalam sekejap itu. Dalam waktu singkat, itu telah menembus level bintang 4. Sesaat kemudian, kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yao Hua Liangjun. 3 perubahan api misterius, perubahan misterius dari lembah api yang terbakar. Shenlou Guizun mengerutkan kening ketika dia melihat aura Xiao Yan melonjak. Dia langsung tertawa dingin, jangan menahan diri, 3 perubahan api misterius memiliki batas waktu. Ketika waktu habis, dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Dimengerti, ekspresi Yao Hua Liangjun padat dan dingin saat dia mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya yang tidak biasa. Tangannya terangkat sebelum kipas jatuh. Kipas lipat itu tampak menjadi bilah yang sangat tajam yang merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiao Yan. Menghadapi Yao Hua Liangjun serangan yang cepat dan ganas, Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kipas yang tajam itu. Tangan kanannya mengepal sebelum menabrak kepala Yao Hua Liangjun dengan kejam. Yao Hua Liangjun secara alami tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan saat ini. Setelah menggunakan 3 perubahan api misterius, kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengan dia. Menambahkan kekuatan api surgawi, bahkan ada tanda itu telah melampaui dirinya dalam pertempuran. Bang! Sebuah pemikiran hati-hati terlintas di hati Yao Hua Liangjun. Dia membalik pergelangan tangannya dan kipas lipat di tangannya benar-benar dibuka dengan suara robek. Setelah itu diblokir di depannya dan dengan paksa menerima pukulan ini oleh Xiao Yan. Pukulan mendarat di kipas lipat. Api ungu coklat yang berisi putih pekat tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia bertahan di atas kipas lipat dengan cara ganas dan dengan cepat menyebar ke tubuh Yao Hua Liangjun. Api menyebar dan lengan Yao Hua Liangjun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, reaksinya juga cukup cepat. Ketika nyala api menyebar, dokinya yang besar dan perkasa meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak eksplosif ke arah nyala api dengan tujuan memadamkan mereka semua. Namun, pemandangan aneh muncul ketika doki menyentuh api. Orang bisa melihat bahwa doki yang bersentuhan dengan api akan berubah menjadi substansi seperti kristal es dalam sekejap. Karenanya, dalam waktu singkat, lengan Yao Hua Liangjun ditutupi oleh lapisan tebal kristal es di depan matanya yang terkejut. Apa api surgawi yang aneh? Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yao Hua Liangjun berubah secara drastis. Tubuhnya ditarik mundur dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, api surgawi dari Xiao Yan tampaknya telah menjadi lebih kuat dan misterius. Xiao Yan baru saja akan mengejar setelah memaksa kembali Yao Hua Liangjun dengan satu serangan ketika sosok lansia melintas dan muncul di depannya. Wajahnya yang teduh berisi jejak dingin yang sangat. Sebuah tangan besar hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu, membawa semacam perasaan berbahaya saat meraih ke arah kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Coba dan terima 9 tangan neraka dari diriku yang lama ini. Xiao Yan tidak menyerah saat dia merasakan angin dingin yang menyebar dari tangan hitam besar. Dia dengan dingin tertawa, apakah kamu pikir aku takut padamu, hantu tua, dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah tangisannya terdengar, nyala api dengan cepat berkumpul di telapak tangannya.
Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Itu sangat bertabrakan dengan tangan besar hitam-hitam milik Shenluo Guizun. Tinju Oktana. Angin di sekitar tinju tiba-tiba menjadi tajam karena bertabrakan dengan keras dengan tangan hitam besar. Suara mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kekuatan beriak juga menyebar dengan cepat. Ruang di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Bam-bam, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan angin kencang muncul dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiaoyan dan Shenluo Guizun bergetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dan 3 perubahan api misterius, ia memiliki kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Douzun bintang 6. Selain itu, metode Qi mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Douqi melonjak ketika diedarkan. Dia tidak perlu khawatir akan kelelahan sampai mati jika pihak lain bergantian menyerang. Tidak buruk. Kamu memang memiliki kemampuan. Kejutan melintas di mata Shenluo Guizun sejak telapak tangannya berakhir seri dengan tinju Xiaoyan. Matanya meluncur ke Yao Hua Liangjun. Pada saat ini, Yao Hua Liangjun dengan cepat menyelesaikan api di sekitarnya. Meskipun dia tampak agak sengsara, nyala api tidak menyebabkan banyak bahaya baginya. Kekuatan bintang 6 Douzun bukan hanya untuk pertunjukan. Ketika Shenluo Guizun menarik kembali, mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Pertempuran King Lin di kejauhan berlangsung dengan baik. Dengan keanehan dari murid bunga triple jade Green Snake dan bantuan jiwa kuno surga ular, ahli dari Sekte Langit Mendalam tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat ini. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi, boneka setan langit hanya bisa bertarung melawan Douzun bintang 4. Penatua dari Sekte Langit yang mendalam itu adalah bintang 6 Douzun, boneka setan langit secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengannya. Jika tubuhnya bisa merasakan sakit dan tidak terlalu keras, kemungkinan itu akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Meskipun ini adalah kasusnya, percikan api terus mengalir menjauh dari tubuh boneka setan langit karena orang itu. Lekukan mulai muncul di seluruh tubuhnya yang keras. Sementara boneka setan langit telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Hua Jin. Jika tidak ada 2 ahli Douzun dari bintang kedua yang menghalanginya, kemungkinan yang lain sudah dihabisi oleh pedangnya yang naik turun. Dari penampakan situasinya, mereka jelas tidak dapat bertahan lebih lama. Mata Xiaoyan dengan cepat membolak-balik medan pertempuran ini. Alisnya tanpa sadar terjalin. Situasi kali ini memang agak merepotkan. Orang-orang ini dari Sekte Langit yang mendalam tidak mudah untuk ditangani seperti yang dia bayangkan. Berat, saat ini, kamu harus jaga dirimu dulu. Tawa dingin keluar di depan Xiaoyan saat dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Shenluo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergegas pada saat yang sama. Douqi megah berlama-lama di tubuh mereka. Niat membunuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mulai menyerang bersama. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ekspresinya mendapatkan kembali ketenangannya. Douqi yang luas dan perkasa dengan cepat berputar di dalam nadinya. Kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan cepat beredar di dalam ototnya. Menyerang.